Rina nggak bisa nyala sama Friando. Oke, ya kita Bentar, buka bentar. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali setelah 2 minggu ya. Terakhir 2 minggu lalu. Mudah-mudahan hari ini semuanya sudah lebih siap dengan materinya, dengan proposalnya, bab 1 sampai 3 ya. Memang Ibu masih fokus di bab satunya dulu, karena di bab 1 masih banyak yang menurut Ibu kurang pas ya, kurang sesuai, dan di bab 1 ini memang yang paling berat ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses bimbingan ini, dan kalian juga diberikan kemudahan nanti dalam menulis ya proposalnya, dan juga nanti di ujian-ujiannya. Baik, untuk pedomannya semuanya sudah punya ya. Kalau minggu kemarin kita bahas masih pada eh, pencarian dari artikel-artikel, kemudian software-software yang bisa kita gunakan dalam mendukung penulisan skripsi ini, maka pada hari ini kita akan fokus pada konten dari proposalnya, yaitu bab 1 sampai 3. Bagaimana teknik cara penulisan yang tepatnya ya, mengikuti pedoman-pedoman yang ada. Ibu akan coba share materinya di bab 1 sampai 3 itu apa aja. Kemudian Ibu juga coba langsung kita praktekkan. Jadi ini ada contoh dari, kebetulan angkatan kalian juga 2017, Natasha yang menurut Ibu skripsinya paling rapi lah ya, paling uh, bisa kita jadikan referensi nantinya. Cuman dia keuangan ya, jadi nanti yang SDM maupun pemasaran bisa mengikuti polanya. Jadi sebenarnya polanya sih sama, nggak ada perbedaan. Palingan hanya datanya ya yang berbeda, baik penggunaan data primer dan data sekunder. Tapi pola penulisannya, kerangkanya itu sama, sehingga kita bisa gunakan juga contoh ini nanti diterapkan sesuai dengan bidangnya. Coba itu screenshot entire aja ya. Nah, sudah terlihat, ini adalah pedoman penulisan skripsi. Ibu nggak tahu apakah ini yang terbaru atau tidak ya, tapi ini yang terakhir kemarin dipakai. Paling enggak, kalaupun ada revisi, tidak akan jauh lah dari ini ya. Atau kontennya sih sebenarnya sama, untuk kontennya pasti sama lah. Kalau bab 1 seperti ini, bab 2 seperti ini, bab 3 seperti ini sama. Paling nanti ada penambahan-penambahan atau urutan dari sub babnya ya. Semuanya penelitian kuantitatif ya, sehingga kita ke halaman page 11 kalau tidak salah. 11. Oke, kita bisa ini. Nah, untuk proposal, cover, sampul, halaman judul, ini wajib. Originalitas, persetujuan publikasi, ini abstrak, berita acara ujian, ini masih nanti ya, setelah ujian skripsinya, komprehensifnya. Untuk proposal cukup cover, judul, pengesahan, daftar isi, daftar tabel gitu ya, daftar-daftarnya saja.
Baik, kita ke bab 1. Di bab 1 ini akan dibahas mengenai bab 1 pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaatnya. Untuk komposisinya silahkan nanti disesuaikan saja dengan banyaknya kira-kira ya, karena kan belum tahu nih keseluruhan halaman skripsi juga berapa kan kita belum tahu. Jadi kira-kira aja, kira-kira di dalamnya cukup nanti menceritakan subbab-subbab ini ya. Paling nggak 10 halaman lah ya. Nanti dikira-kira saja, yang penting semua kontennya udah masuk di dalamnya. Yang pertama di latar belakang masalah, bagian ini memuat uraian atau penjelasan mengenai alasan-alasan sehingga permasalahan yang diajukan merupakan permasalahan yang layak untuk diteliti dan dicarikan penyelesaiannya. Latar belakang penelitian didasarkan pada fenomena bisnis dan perekonomian serta data empiris untuk mendukung fenomena dan dapat juga didukung oleh inkonsistensi hasil penelitian. Jadi di latar belakang ini harus bisa menggambarkan permasalahan apa sih yang layak untuk diteliti. Kalau kita udah menentukan perusahaannya atau sektornya, nah ada permasalahan apa sih di sektor tersebut gitu ya. Itu harus bisa menggali nih berdasarkan data-data tentunya yang ada, nggak cuma ngarang ya. Jadi fenomenanya ini, latar belakang ini tadi harus memuat permasalahan didasarkan pada fenomena bisnisnya. Nah, saat ini terjadi apa nih? Misalnya di 2020 nih mulai terjadi penurunan. Nah, penurunan ini kemungkinan diakibatkan oleh misalnya COVID, pandemi COVID ya. Nah, pandemi COVID ini didukung nih oleh data-data. Jadi bukan hanya fenomena tapi didukung data ya. Nah, datanya seperti apa? Nanti kita bisa cari, bisa di lewat surat kabar, di olah data, di IDX kalau di keuangan ya, atau di koran-koran atau sumber-sumber lainnya yang relevan bisa dijadikan sebagai sumber data yang valid. Dan juga didukung oleh inkonsistensi hasil penelitian. Di sini artinya adalah adanya artikel-artikel. Jadi yang kemarin sudah kita cari, artikel-artikel yang sesuai dengan judul yang akan kita tulis, itu kita kumpulkan, baik yang sifatnya pro ataupun yang sifatnya kontra terhadap hasil penelitian tersebut. Sehingga di sini akan ada kelihatan gap risetnya. Akan terlihat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian tersebut. Sehingga kita ada celah nih untuk masuk ke situnya. Ya. Jadi inti permasalahan di latar belakang masalah ini. Nah, ini yang berat dari beberapa kemarin yang sudah bimbingan ke ibu, ada yang sudah terlihat permasalahannya, ada yang belum. Tiba-tiba bikin sektor X gitu ya, tapi nggak diceritakan ada masalah apa sih di sektor tersebut. Misalnya ada permasalahan apa itu harus diungkap ya, berdasarkan tadi pada data-datanya. Nah, kita coba compare hal ini dengan skripsi yang sudah jadi ya. Biar gampang, gimana nih? Kita harus bikin comparison-nya ya. Oke, ini terlihat ya. Ini adalah punyanya Tasya. Judulnya ibu lupa sebentar. Oke, Tasya ini keuangan, ambilnya judulnya itu ibu lupa judulnya. Judulnya itu determinan company value pada sektor pertambangan yang terdaftar di BIE. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi company value ya. Jadi kita samakan persepsinya dulu ya. Jadi biar ngerti dulu semuanya. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan tulisannya kalian apa. Y-nya kita company value. Ya, Y-nya adalah company value. Objeknya apa? Objeknya adalah sektor pertambangan. Ya, oke. Terus company value ini nanti di variabel yang mempengaruhinya di sini nanti disebutkan
ada X1 adalah profitabilitas, X2-nya adalah resiko bisnis, X3-nya intellectual capital. Ini kebetulan variabelnya variabel yang terbaru terbaru bisa mempush untuk memasukkan resiko. Karena Ibu ngajar resiko kan, jadi Ibu coba masukkan sesuai dengan bidangnya kita ya. Jadi nggak rancu kita keuangan ya judulnya sesuai dengan keuangan. Kalau SDM ya SDM gitu. Jadi jangan lompat-lompat pagar ya. Kita ngambil keuangan tapi judulnya kita lebih pada pemasaran atau SDM gitu. Jangan ya. Karena buku-buku referensinya kan kita harus sesuaikan dengan buku referensinya bidangnya kita. Nanti rancu sesuai. Nah, judulnya ya ada ya, company Y, profit. X1-nya profit, X2-nya resiko bisnis, X3-nya intellectual capital. Kemudian di bab 1 ini seperti apa saat itu sifatnya berikan gambar segitiga terbalik ya. Ceritakan general yang ini kita cerita secara general di permasalahan ini apa sih sebenarnya gitu kan, di objek yang kita ambil ada permasalahan apa, nah itu ceritakan dulu. Boleh per umumnya, boleh di sektor tadi pertambangan. Jadi di sektor pertambangan itu ada masalah sektor lainnya. Ya, untuk masuk ke sektor pertambangan, memang penting sektor pertambangan ini, penting untuk menganalisanya, kita perlu menelitinya. Apa sih sektor pertahanan ini nasional. Nah, jadi dia secara generalnya dulu ya. Halo, Ibu sempat lepas ya tadi ya? Sudah nyambung lagi, terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, tadi sempat live sebentar, biasa jaringannya. Sampai mana ya berhentinya? Oke, di bab latar belakang masalah ya tadi ya. Di latar belakang masalah ini kita harus ceritakan secara general dulu. Seperti apa permasalahan yang terjadi. Nah, di sini tadi kan kita bicaranya company value-nya, Y-nya, company value di perusahaan pertambangan. Jadi kita harus cerita dulu tuh.
company value ini penting. Seberapa penting sih company value ini terhadap perusahaan? Nah, tentunya kalian tahu kan, company value ini sangat penting ya. Nilai sebuah saham, nilai sebuah perusahaan itu dinilai dari harga sahamnya. Sehingga kita perlu untuk mengevaluasi company value-nya ini. Nah, itu disebutkan. Nah, company value ini seperti apa? Kemudian ini juga diceritakan nih permasalahan-permasalahan di sektor pertambangan itu seperti apa. Memang pada saat ini, misalnya 2019, menurut data Konta, nah ini semuanya juga harus berdasar data ya, bukan sekedar kira-kira aja nih yang jadi penurunan ini disebabkan misalnya COVID, disebabkan apalah, kita banyak utang atau apa, nggak kayak gitu, tapi ada ininya, sumber-sumber referensi yang dapat digunakan, yang dituju ya. Nah ini menurut Kontan, menurut Bisniscom, menurut MNC Sekuritas, bahwa terjadi penurunan sektor pertambangan. Nah itu disebabkan oleh apa saja? Itu ceritakan dulu di sini, ya. Nah kalau yang sektornya ada misalnya properti, real estate, ceritakan. Atau ada perbankan. Sebentar, ini ada yang kenapa ini? Masih belum keluar? Share screen ya? Udah bisa atau belum terlihat? Keluar, Bu. Yang belum bisa lihat siapa? Nadifa. Yang Saya. lainnya? Lainnya bisa terlihat screen send Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini yang sebenarnya. Ini kan Ibu buka ininya. Waduh, Ibu udah bicara banyak. Ini terlihat? Di saya enggak, Bu. Terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, aduh. Oh, ya, ya. Tadi Ibu sempat live ya. Tadi Ibu sempat live, sehingga masuk lagi harus ini lagi ya. Oke, udah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya. Ini dan ini. Kalau ada yang nggak beres, disampaikan aja ya, karena Ibu ketutup karena membuka ini apa compare kayak gini, jadi Ibu nggak ketutup untuk Google Meet-nya, sehingga kalau ada yang nggak jelas disampaikan, jangan ditulis di ini ya. Ibu nggak fokus di chatnya itu. Sampaikan aja, kita santai aja. Oke, mana sih? Ya, jadi kita sampai di latar belakang masalah. Jadi ceritakan dulu latar belakang masalahnya di objek yang kalian ambil. Kalau properti ya ceritakan, properti real estate ada masalah apa di sini, gitu ya. Kalau perbankan ceritakan, perbankan ada masalah apa. Hotel ya, kebetulan yang dipakai ada yang hotel ya, perbankan ada, perusahaan otomotif ya, yang oke itu yang udah ke Ibu ya, kemudian. Sehingga itu harus diceritakan dulu sebelum kita masuk ke berikutnya. Ceritakan secara mendalam dulu. Ada masalah apa, kenapa kita sampai interest untuk mengambil objek penelitian ini ya. Dasar tadi data-data. Kalau belum data, berdasarkan info-info di mana yang kalian bisa berita-berita ya. Kemudian baru kita mulai mengerucut nih, sedikit pelan-pelan kita mengerucut bahwa Y itu, kalau di sini company value ini menurut siapa gitu ya, menurut siapa dipengaruhi oleh X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya. Jadi dikasih referensinya dulu. Ini juga jangan langsung masuk, tapi jangan langsung masuk ke X1, X2-nya,
Tapi dikasih dulu latar belakangnya menurut si A bahwa X1, X2, X3, X4 dan seterusnya itu mempengaruhi Y, ya. Baru dicirikan satu-satu, X-nya satu seperti apa mempengaruhinya, X2-nya mempengaruhinya seperti apa gitu ya. Nah, di sini contohnya menurut Susanti gitu ya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi company value antara lain ini X1-nya, X2, X3 dan seterusnya, sehingga faktor-faktor lain yang berhubungan dengan performa dari perusahaan hingga faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian setelah kita menyampaikan beberapa variabel yang mempengaruhi, baru kita mengerucut lagi, masuk ke X1-nya baru diceritain. Di sini disampaikan, adapun Musihiban dan Purwati menyatakan untuk mengukur company value menggunakan PBV. Jadi boleh di bab 1 ini langsung kita masukkan indikatornya ya, walaupun kita nggak langsung mengatakan bahwa kita pakai variabel likuiditas dengan indikator current ratio misalnya, nggak langsung kayak gitu, tapi menurut penelitian si siapa nih ya misalnya bahwa probabilitas itu bisa diukur dengan PBV gitu ya, di mana PBV adalah bla 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 bla. Nah, itu bisa digambarkan dalam suatu grafik seperti ini. Ya. Nah, ini sih sebenarnya masih menyatakan tadi ya permasalahan Y-nya ya terkait nanti dengan PBV-nya. Ada permasalahan apa sih di sini? Ini sengaja Ibu warnain beda-beda ya, karena untuk menunjukkan apa ya, kita udah beda ngomongnya. Kalau ini tadi yang kuning ini misalnya, kuning ini adalah permasalahan-permasalahannya dulu di objeknya. Kemudian biru ini adalah faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi Y tadi. Sebutin aja dulu semua menurut tulisan siapa, menurut referensi bisa textbook ataupun artikel ya boleh di sini. Kemudian baru kita tadi mengerucut ngomongin Y-nya. Nah, Ibu kasih warna hijau ya. Jadi sengaja dibeda-bedain seperti itu. Jadi di sini kita ceritakan dulu apa faktor apa sih yang menyebabkan tadi penurunan Y-nya berdasarkan X1-nya dulu. Nah, kemudian kita lihat ada data nggak di X1 yang menyatakan ada penurunan. Nah, ini yang warna hijau ya. Jadi ada penurunan, misalnya PBV-nya, profitabilitasnya dari tahun 2016 sampai 2019. Ini ada penurunan. Nah, kemarin ada yang cuma ngasih angka saja. Nah, Ibu minta coba dilengkapi, selain angka ada grafiknya. Sehingga kalau angka kan orang harus teliti satu-satu gitu ya. Mana ya yang ada masalah ya gitu kan. Tapi kalau dalam visual, dalam bentuk grafik kayak ini orang lebih mudah melihatnya ya. Oh, ini misalnya yang paling kelihatan di sini ada masalah adalah yang warna apa nih misalnya. Kelihatan sangat fluktuatif adalah warna ungu ya ternyata. Ungu ini untuk aneka industri. Malah bukan pertambangannya ya, justru aneka industri ini ada masalah sekali nih di sini nih. Oke, sehingga ini pantas untuk diteliti, gitu ya, karena di sini banyak terjadi permasalahan yang fluktuatif untuk company value-nya. Oke, kemudian kita lihat nilai dari X1, X2, X3, semuanya sama kayak gitu. Dilihat permasalahannya berdasarkan data-datanya. Ya. Nah, itu nanti ya, yang warna ungu nanti Ibu jelaskan. Nah, ini juga X2-nya adalah ROE. Tadi apa ya ROE? X2-nya adalah resiko bisnis. Resiko bisnis pakainya dia ROE. Oke. Profitabilitas ya, sorry. Profitabilitas ROE. Jadi di sini dikaitkan antara X1 dengan Y-nya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika pergerakan dari X1 nggak searah dengan pergerakan Y-nya. Kalau searah berarti nggak ada masalah ya. Misalnya X-nya naik, Y-nya naik. Atau sebaliknya X-nya turun, Y-nya turun.
berarti emang nggak ada masalah. Secara teori juga seperti itu kan. Nah, ketika ada masalah, yaitu ketika menunjukkan perbedaan hasil yang harusnya apa X-nya naik, Y-nya naik, tapi sebaliknya justru X-nya naik, justru Y-nya turun. Atau sebaliknya, Y-nya yang naik, X-nya yang turun ataupun naik. Gitu ya. Atau turun ya. Nah, jadi ketika hal itu berbeda dengan teori yang seharusnya, kondisi lapangan itu berbeda, fenomena yang terjadi itu berbeda di lapangan dengan di teori, itulah ada permasalahan di situ. Nah, itu bisa digambarkan dalam bentuk data dan juga grafik ya nanti ya, sehingga pembaca itu dapat lebih mudah menangkapnya, dapat orang langsung memahami. Nah, itu ceritakan semuanya baik dari X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Dan usahakan jangan hanya gini, ini terjadi penurunan pada tahun sekian, kenaikan pada tahun sekian, enggak gitu, enggak cukup, itu harus diperdalam. Terjadi kenaikan pada tahun misalnya 2016, hal ini disebabkan oleh bla 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 bla. Dari berita-berita kalian bisa mengetahuinya juga. Mungkin pada saat itu terjadi inflasi, terjadi kenaikan suku bunga, terjadi kenaikan pajak misalnya, sehingga menurunkan laba dari perusahaan tersebut. Walaupun company value-nya naik nilainya, tapi profitnya turun nih disebabkan itu misalnya ya, atau kondisi internal perusahaan. Jadi dianalisa ya setiap data, walaupun nggak tajam banget kita analisanya, adalah analisa sekilas data yang nampak. Kalau yang di bab 4 nanti analisa data yang sudah kita peroleh secara lebih detail. Di sini hanya gambaran saja ya. Kira-kira disebabkan oleh faktor apa sih, bisa internal maupun eksternalnya. Nah, jadi dari setiap variabel diceritakan masalahnya didukung oleh data. Ya. Nah, selain tadi didukung data, ini kan. Nah, latar belakang penelitian didasarkan pada fenomena bisnis dan perekonomian, seperti tadi ya, adanya faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta data empiris yang mendukung fenomena tersebut. Jadi data-datanya ini. Dan dapat pula didukung oleh inkonsistensi hasil penelitian. Nah, inkonsistensi hasil penelitian ini adalah riset-riset sebelumnya yang kalian sudah cari kemarin ya, dengan berbagai aplikasi kemarin bisa kita carikan adanya penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang kita ambil ini. Nah, dari beberapa yang sudah email ke Ibu, draft bab satunya, penelitiannya Ibu lihat penelitian terdahulunya masih sangat minim sekali. Nah, Ibu di situ sudah cantumkan paling enggak setiap variabel 10. Sehingga nanti pada saat ujian udah nggak ada masalah lagi. Ini kok jurnalnya kurang sih, gitu ya. Ini kok artikelnya nggak ada artikel internasional sih, nggak, harus dilengkapi baik yang nasional maupun internasional. Paling nggak masing-masing variabel 10. Jadi X1 ke Y 10, X2 ke Y 10 gitu ya. Kalau 3 variabel X-nya kan berarti udah 30. Baik yang hasilnya adalah yang sesuai, yang positif gitu. Berarti bagi aja 5 yang mendukung, 5 yang tidak mendukung. Nah,
sehingga ada gapnya itu, sehingga ada celah kita untuk melakukan penelitian. Tujuannya seperti itu. Contoh hal itu terlihat seperti ini. Nah, tadi ada data. Oke, ini aja. Setelah ada data, ada perbedaan dengan datanya ini loh, gitu ya. Nah, ini juga didukung sebelumnya inkonsistensi, yaitu sebagai misalnya penelitian oleh Kurniasari, Suciandriani, Suwardika, menunjukkan positif profit terhadap value. Terus ya. Masih dengar suara Ibu ya? Masih, Bu. Ibu ada masalah di jaringan dari tadi, kayaknya putus banyak kali putus. Sorry, an hour ago when screen sharing. Apa nih? Kok nggak mau ya? Oke. Sampai di sini dulu deh. Ada pertanyaan? Sampai di latar belakang dulu. Jadi dari setiap permasalahan tadi ini harus didukung data, fenomena tadi harus didukung oleh berita-berita, bisa data-data perusahaan, iya, kemudian inkonsistensi hasil penelitian ya. Nah itu harus diselesaikan dulu dalam satu tulisan. Maksudnya kayak gini. Itu harus diselesaikan dulu ya dalam satu paragraf gitu. Jadi ini X1 terhadap Y-nya, datanya ini, fenomenanya seperti ini, inkonsistensinya seperti ini. Nah, setelah oke ini beres, X1 baru kita pindah ke X2-nya. Ya, X2-nya juga kayak gitu. Ada permasalahan nih di X2-nya, resiko bisnis ini terhadap company value. Nah, ini terlihat dari data-datanya, misalnya seperti itu. Datanya kayak gini loh, naik turunnya. Data ini hasil olahan sendiri ya. Kemudian data ini juga selain itu juga didukung oleh ini penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah ini penggunaan dari ini udah menggunakan Mendeley ya, jadi enak banget kalau Mendeley. Dia akan kelihatan warna beda abu-abu. Nah, kalau kita klik dia abu-abu. Nah ini adalah inkonsistensinya. Setelah selesai X1, X2, kemudian ke X3. Dan seterusnya ya, ceritanya kayak gitu, jadi urutan-urutannya. Setelah itu semua diceritain kayak gini, secara lengkap, jadi kita bisa benar-benar, oh ini loh, jadi dosen tuh kadang-kadang nggak usah nanya lagi, pengujinya ya, nggak usah nanya lagi, jadi cukup baca, oh ini sudah cukup jelas, memang di dalamnya ada permasalahan. Terutama pada saat proposal ya, proposal itu kan memang bab 1 sampai 3. Jadi di situ kita harus bisa menjelaskan permasalahannya ini loh, kenapa saya mengambil judul ini, objek ini dalam penelitian saya. Jadi itu harus bisa digambarkan dengan sangat jelas, didukung tadi data, fenomenanya jelas, datanya,
ada gap risetnya, sehingga saya memang bagus kalau saya untuk meneliti di situ gitu. Emang cocok kalau harus diteliti lagi permasalahan ini. Jangan nggak terlihat masalahnya, tiba-tiba kita meliti, kan nggak lucu. Namanya aja latar belakang masalah, subbatnya. Ya, terus yang di ini tadi tambahkan ya beberapa yang konsul ke ibu masih kurang untuk artikel-artikelnya, konsistensi atau gap risetnya masih kurang, sehingga nanti harus dibanyakin lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti setelah kita discuss ini, kita masih ada waktu, boleh kita nanti coba kita bahas bagi yang sudah selesai, atau yang kemarin konsul ke ibu, boleh nanti kita diskusi, tanya jawab ya. Itu untuk bab 1, jadi latar belakang masalah. Next, kita coba untuk lanjut di perumusan masalah. Perumusan masalah ini menyatakan dengan jelas, tegas, konkret tentang masalah yang akan terjadi. Oke, kembali. Ya. Nah, biasanya pakai kalimat tanya sih. Dinyatakan dalam kalimat tanya yang mengandung rumusan masalah dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya, ada kalian bahasa Indonesia lebih tahu ya. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh, apakah risiko berpengaruh, jadi apakah X1 atau X2, X3 berpengaruh terhadap Y. Intinya itu aja sih untuk perumusan masalah ya. Kemudian, siapa? Lagi bimbingan. Sebentar ya. Lagi bimbingan Teteh, nanti aku telepon. Oh, masih oke masih. Ya, ya. Masih mau ini. Ya udah, ini Teteh lagi bikin surat, maksudnya siapa tahu ini mau ke situ, mau nanya sesuatu. Ya udah. Oke, ya nanti aku telepon. Assalamualaikum. Oke, tadi sampai di mana tuh ya? Teteh ini dosen Teh Reni ya. Mungkin yang dosen yang ngambil SDM lebih familiar dengan Bu Reni. Kita ke tujuan penelitian, tujuan juga sederhana aja, untuk mengetahui dan menganalisis ya, menguraikan hasil yang akan dicapai atau diharapkan dari penelitian sesuai dengan perumusan masalah. Biasanya sih gini aja sih, ini kayaknya bahasanya sudah baku sih, kalian bisa pakai bahasa yang ini aja, untuk mengetahui dan menganalisis ya, bukan hanya mengetahui tapi juga nanti menganalisis. Kemudian manfaatnya ada dua, secara teoritis dan juga secara praktis. Teoritis itu memuat manfaat teoritis yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Kalau aspek praktis atau guna laksana, memuat manfaat yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan. Orang diajak ke atas. Oke, manfaatnya Bakso, caca. dari mana? Bisa di-mute dulu. Apa? Nadifa, suara bisa di-mute dulu ya, tolong. Aspek teoritis itu atau untuk regulator ya, nanti tinggal disesuaikan.
Oke, itu di bab 1 sekitar itu yang akan dibahas nantinya. Kalian harus bisa bahas semua itu di bab 1 secara komprehensif. Kemudian di bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi landasan teori, model penelitian empiris, serta hipotesisnya. Jumlahnya sekitar 30 sampai 40. Nah, nanti ini tetap disesuaikan aja ya masing-masing, kira-kira saja kira-kira ketebalannya nanti berapa ya gitu. Rata-rata di atas 100 sih. Nah, ini agak beda. Di sini tertulis bab 2 ini tinjauan pustaka diawali dari hasil penelitian sebelumnya. Tapi kalau yang kemarin hasil penelitian sebelumnya ini ditaruhnya setelah landasan teori. Jadi landasan teorinya dulu, baru ke hasil penelitian sebelumnya. Nanti mana kita lihat di lapangan mana yang terbaru dari pedoman ini ya. Walaupun pedomannya bunyi gini, tapi ternyata ini hasil kemarin terakhir adalah seperti ini. Tapi kontennya sih sama. Kita ke landasan teori aja dulu ya. Jadi kita ke B-nya dulu. Landasan teori. Bab 2 memberikan sebuah tinjauan atau overview atas teori yang relevan dengan penelitian. Setiap teori dijelaskan secara mendetail. Peneliti harus memaparkan kajian yang mendalam tentang teori yang terkait dengan penelitian. Teori-teori dijelaskan di bagian ini adalah teori-teori yang fundamental, seperti teori keagenan, teori organisasi, teori konsumsi, teori perilaku, dan sebagainya. Tinjauan pustaka dilakukan dengan mendeskripsikan bidang ilmu yang secara langsung berhubungan dengan model penelitian yang dikembangkan pada objek penelitian yang relevan. Penjelasan dimulai dari variabel utama, dependennya dulu, atau Y-nya dulu ya, dan dilanjutkan ke penjelasan variabel yang mempengaruhinya, dependen, jadi baru X-nya. Peneliti menutup uraian teori tiap variabel dengan suatu konstruk. Dan pada setiap penjelasan hubungan antar variabel diakhiri dengan membuat hipotesis. Oke, di landasan teori ini, jadi yang pertama kita harus melihat teori yang relevan dulu yang kita pakai. Kita kalau teorinya keuangan, makanya tadi kita orang keuangan, ngambilnya ya teori-teori keuangan gitu. Jangan kita orang keuangan ngambilnya teori-teori SDM dan teori marketing, gitu kan nggak sesuai nanti. Sehingga kembali lagi harus disesuaikan dengan bidangnya yang kita ambil, penelitian yang kita ambil. Dimulai dari Y-nya dulu ya, dan ceritakan teori-teori yang sifatnya fundamental dulu, teori besarnya, grand teorinya dulu. Contohnya di sini tadi kita bicara mengenai company value, nilai perusahaan. Company value, maka yang terkait dengan company value adalah ada signaling theory, ada RBV. Kalau signaling theory ini menyatakan bahwa company value ini sebagai sinyal. Kalau company value-nya baik, nilai perusahaannya bagus, itu berarti sinyal, memberikan sinyal bahwa perusahaan tadi juga bagus. Dan sebaliknya ya, kalau company value-nya tadi dari data-data yang ada sepintas di bab 1 tadi misalnya kurang bagus, itu menunjukkan sinyal yang negatif juga atau kurang bagus perusahaan tadi kinerjanya. Itu kita bisa masukkan. Jadi di sini adalah teori-teori besarnya. Ibu kurang tahu persis nih, maaf kalau di bidang SDM maupun pemasaran. Mungkin teori marketing ya secara umum dulu seperti apa, kemudian teori SDM seperti apa, ya secara umum dulu disampaikan. Nah tentunya ini jangan lupa kalau mengutip harus tulis kutipan ya. Nah seperti ini, jangan kita udah cerita panjang, kita udah nulis panjang, padahal itu kutipan tapi kita nggak mengutipnya.
Jadi seolah-olah kayak tulisan kita sendiri. Ingat sekali lagi itu nggak boleh. Harus tetap kita cantumkan penulisnya siapa. Walaupun kita menuliskannya kembali atau memparafraskannya kembali menggunakan bahasa kita, tapi ide pokoknya adalah ide pokok si penulis itu. Gitu. Hanya kita alih bahasakan dengan alih bahasa yang berbeda. Sehingga itu tetap harus kita cantumkan penulis aslinya ya. Jangan lupa juga gunakan kemarin sudah kita pelajari, contohnya adalah Mendeley ya. Mendeley reference manager, bisa Mendeley, bisa Zotero ya, bisa Biblio. Di sini ada sih bibliografi gitu ya. Reference manager. Oke, dari di sini harus dijelaskan dulu tadi teori-teori fundamentalnya. Nah, ini yang penting di sini adalah Ibu sudah tanda ini. Ini apa ya semalam lupa. Sebentar. Ya, di sini harus dijelaskan juga bahwa variabel-variabel yang kita pilih, X1-nya, X1, X2, X3 yang kita pilih, itu sebenarnya sudah ada dalam teori besar ini, grand teori ini. Jadi di sini harus diceritakan, harus disampaikan bahwa misalnya di sini, bahwa company value ini dipengaruhi oleh faktor-faktor menurut si Susanti misalnya ya, company value ini dipengaruhi oleh faktor-faktor, ada ukuran, ada usia, ada struktur modal misalnya. Nah, ini semuanya adalah harusnya adalah paling tidak X1, X2 kita masuk ke dalam sini. Jadi ketika kita memilih variabel-variabel tadi, bukan asal pilihan kita, tetapi ada teori yang mendasarinya ya. Jadi menurut teorinya Susanti ini, company value itu dipengaruhi oleh faktor ukuran, usia, misalnya, struktur modalnya, kinerjanya, profitnya, kan? Sehingga berdasarkan teori-teori ini, maka penulis nanti bisa memilih variabel mana nih yang mau dipakai. Misalnya di sini ada profitnya, tadi kan profitnya kita bahas, berarti profitnya sebagai X1-nya. Kinerja juga gitu, misalnya kinerja perusahaan itu dipengaruhi apa aja sih, misalnya ya. Mungkin ada yang motivasi menurut si penemu teori bahwa kinerja perusahaan itu dipengaruhi oleh disiplin, 1, 2 motivasi, 3 kompensasi, 4 pengembangan karir misalnya. Nah, itu semua harus ada teori yang mendasari itu dulu, baru kita comot salah satunya sebagai variabel. Sebagai X1, disiplin. Oh, disiplinnya nanti kita bisa pilih dia sebagai X1-nya gitu ya. Jadi harus ada teori besarnya dulu, grand teorinya yang menyatakan bahwa X-nya tadi yang kita pilih itu mempengaruhi Y-nya. Ya, dari sini jelas ya. Jadi nggak asal comot, harus ada teori yang mendasarinya. Nah, di sini juga harus diceritakan ada hubungan apakah antara ada hubungan apa antara apa namanya teori fundamental secara grand teori ini terhadap Y-nya kita. Kalau di sini kan tadi adakah hubungan, kenapa kita perlu menulis ini di bagian pertama, di landasan teori, antara signaling theory, resources based theory, ini punya hubungan terhadap company value. Jadi antara grand teorinya ini grand teorinya ya, signaling theory dan RBT ini, terhadap Y-nya, company value. Nah itu harus kalian bisa cari tuh, ada hubungan apa sih di dalamnya. Ini jadi bukan hanya mencantumkan dari teori-teori yang ada kita masukkan blok semuanya di bab 2, enggak kayak gitu. Tapi harus cari benang merahnya. Apa ya benang merahnya antara signaling teori dengan company value?
Ini udah Ibu tandain ini kayaknya. Dari selain dari pemanfaatan asimetri informasi, tadi ya adanya informasi kan, signaling teori ini sebagai informasi untuk investor, untuk menciptakan citra positif bagi perusahaan, menyebutkan organisasi yang berkualitas tinggi akan memberikan sinyal keunggulan pada pasar. Di sisi lain, perusahaan dengan kapasitas yang kurang baik akan cenderung mengungkapkan informasi yang bersifat mandatori. Nah, ini sesuai dengan bla 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 bla. Nah, investor akan mulai mengevaluasi serta memberikan keputusan investasi yang meningkatkan company value. Jadi ini dikaitkan tadi ya. Nah, jika pemegang saham dan investor tidak berusaha mencari informasi terkait sinyal yang akan dikirim, maka mereka tidak berkesempatan mendapatkan keuntungan, sehingga setiap sinyal terkait company value perlu diteliti lebih lanjut. Nah, jadi ini ada dari kata-kata ini terlihat ada hubungan antara signaling teori dengan company value, antara grand teori dengan Y-nya. Ya, harus ada terlihat benang merahnya, kaitan antara grand teori dengan Y-nya. Itu untuk yang pertama. Jadi ini kita masih cerita Y-nya dulu ya, kan tadi dimulainya dari variabel dependent, baru independent. Oke, harus dilihat satu. Dari teori ini harus kita lihat ada benang merahnya. Yang kedua, dari grand teori ini harus terlihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari Y-nya, di mana itu sebagai dasarnya kita dalam menetapkan X-nya kita, variabel independennya kita, ya seperti ini. Kemudian, nah kalau yang di keuangan, kita selain ada variabel, ada nanti indikatornya, itu sebagai pengukurannya ya. Nah, pengukurannya untuk profit di sini menggunakan PBV, Price Book Value. Sehingga di sini harus dijelaskan kenapa ya untuk pengukurannya kita harus pakai, atau dalam penelitian ini kita gunakan PBV. Apakah PBV ini mampu menggambarkan dari profitabilitas? Banyak profitabilitas lainnya ya, selain kita menggunakan PBV, ada profit apa? Mungkin bisa pakai EPS, earning per share, atau kita mungkin bisa pakai return-nya, ROI, ROA ya. Tapi kenapa sih kita milihnya PBV, indikatornya untuk company value? Kita perlu jelaskan itu di sini ya. Oke. Itu juga harus ada. Kalau yang di SDM dan pemasaran, berarti nanti kalian harus cari di samping ukuran dipakai untuk mengukur profit ya, rasio pemasaran. Indikatornya, dimensinya bisa dilihat dari teori-teorinya yang dipakai. Teori-teori yang digunakan di bab 2 tadi, yang udah kita ceritakan di atas tadi. Nah, atau keyword-keywordnya apa sih yang dapat kita tarik dari penjelasan-penjelasan tadi, dari definisi-definisi. Motivasi itu adalah apa-apa bla 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 bla, ada motivasi internal, eksternal misalnya ya. Kemudian dari pengertiannya itu ya. Nah, dari pengertian-pengertian yang udah disampaikan oleh beberapa ahli, kita bisa tarik keywordnya. Motivasi itu indikatornya apa? Misalnya di dalamnya ada yang internal. Internal itu apa ya? Yang orang ini apa tuh? SDM. Motivasi internal apa misalnya? Adanya suatu kita senang tuh kerja di situ gitu ya. Kenyamanan, kenyamanan, ada rasa ketenangan juga, kemudian ada rasa kepuasan. Nah, itu kan yang dari dalam diri ya.
Kemudian dari eksternalnya apa? Dari eksternalnya yang memotivasi. Mungkin ada gajinya, ya gajinya memuaskan sehingga saya termotivasi, ya. Kemudian ada tahapan karir yang jelas. Nah, itu juga motivasi eksternal yang dari luar, ya. Sehingga itu bisa dijadikan indikator untuk nanti mengukur atau membuat kuesioner-kuesioner yang nanti akan digunakan untuk mengukur. Nah, kalau di keuangan ukurannya udah jelas, kita bisa gunakan ini, itu ya rasio-rasionya. Nah, ini diceritakan itu di sini di bab 2. Kemudian ini apa lagi nih? Oke, di terakhir ya, di penutupan di sini dijelaskan. Peneliti menutup uraian Peneliti menutup uraian teori tiap variabel dengan suatu konstruk. Pada setiap penjelasan hubungan antar variabel diakhiri dengan membuat hipotesis. Jadi nanti di akhir penjelasan kita akan bikin tadi udah dijelasin semuanya teorinya kayak gini loh, ada benang merahnya, kemudian indikatornya ini loh yang dipakai gitu ya. Kemudian kita akan, nanti ada yang terlewat Ibu, nggak apa-apa. Kita ke ini dulu. Nah, kita tutup dulu nih. Di sini kita tutup biasanya dari penjelasan terdahulu atau kita bikin resumenya dulu. Bahwa terdapat hubungan antara X dengan Y, gitu ya, berdasarkan tadi teori-teorinya tadi yang menyatakan. Kemudian kita bikin hipotesanya, membuat hipotesa, diakhiri dengan membuat hipotesis. Dari penjelasan dan penelitian terkait pengaruh profit terhadap company value, maka diajukan hipotesis seperti ini. H1 diduga X1 berpengaruh terhadap Y-nya. Sengaja Ibu selalu tekankan kata diduga ya, karena di sini kan kalian belum ngerti ini apakah hasilnya nanti memang ada pengaruh atau tidak. Kita tahu ada pengaruhnya atau tidak setelah dianalisa nanti di bab 4. Sehingga berdasarkan teori tadi, berdasarkan penelitian sebelumnya, kita hanya bisa menyatakan ini diduga ada pengaruh X terhadap Y-nya. Nah, itu lakukan hal yang sama juga terhadap X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan X berikutnya terhadap Y, ya. Jadi semakin banyak X-nya lumayan. Kemarin ada yang penelitian skripsi kemarin ada yang sampai X-nya 9. Ya, alhamdulillah. Tadinya cuma sedikit sih, terus Ibu coba tambahkan untuk memasukkan beberapa X-nya. Memang harus banyak, lebih effortnya lebih gitu ya, tapi alhamdulillah hasilnya kita juga lebih puas gitu terhadap hasil penelitian kita. Nggak apa-apa ya kerja keras di akhir ini karena ini sebagai penutup ya dari apa yang sudah kita pelajari. Dibuatlah sebaik mungkin untuk anak cucu juga nanti, buat kenangan buat anak cucu. Oke, itu ya. Yang belum ada di sini Ibu coba lengkapi. Oke ya, yang Ibu tandain warna biru ini ya. Jadi tadi teorinya kan kita udah menyatakan tuh adanya hubungan antara X sama Y, baik X1 sampai seberapa X-nya terhadap Y itu ada hubungan berdasarkan teori ya, buku-buku, textbook. Nah, itu juga selain itu juga bisa tadi digunakan artikel-artikel yang sudah kita cari di bab 1, yang kita tulis di bab 1. Kalau di bab 1 tadi masih ada gap risetnya, masih ada risetnya yang hasilnya positif, masih ada yang negatif gitu ya. Nah, kalau di bab 2 ini kita fokus saja penelitian yang hasilnya sesuai dengan teori. Kalau teori menyatakan ada hubungan antara motivasi terhadap kinerja, maka ya udah kita fokus pada artikel-artikel yang memberikan hasil yang sama.
bukan hasil yang berbeda. Nah, contohnya di sini tadi profitabilitas terhadap company value. Kan ada ya artikel jurnal yang positif, ada yang negatif kan. Itu ditulis di bab 1, ada gap risetnya. Nah, di bab 2 kita hanya fokus saja pada artikel yang menyatakan bahwa profit berpengaruh terhadap company value. Kebetulan karena teorinya menyatakan bahwa profit itu mempunyai hubungan positif atau pengaruh terhadap company value, sehingga kita carinya yang sesuai artikelnya. Sebaliknya, kalau misalnya resiko bisnis itu pengaruhnya adalah negatif terhadap company value. Maka kita carinya juga artikel-artikel yang negatif. Nah, kita masukkan di bab 2 ini untuk memperkuat kita dalam menyusun hipotesis. Jadi hipotesis kita itu akan kuat kalau didukung oleh teori yang ada yang menyatakan bahwa ada hubungannya dan didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan memang ada loh hubungannya gitu ya. Jadi itu tujuannya kita menyusun hipotesis harus diperkuat dengan teori dan juga dengan artikel sebelumnya. Itu untuk di sini apa tuh landasan teori. Nah, ditutup dengan ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu kah? Sebelum kita ke model penelitian. Masih oke? Tidak ada kendala ya. Nah, ini yang tadi Bu bilang, hasil penelitian sebelumnya masukkan di sini. Kalau ini setelah membahas teori-teori. Jadi dimasukkan di sini baik di sini dulu ya. Hasil penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai dasar atau pedoman penelitian yang akan dilakukan. Udah. Mahasiswa perlu mengungkapkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, minimal 3, terlalu sedikit ya. Penelitian sebelumnya dijelaskan dalam 2 bagian, yaitu penjelasan secara narasi dan ringkasan. Jadi nanti dalam bentuk narasi dan ringkasan. Jadi sebenarnya kayak diulang-ulang aja ya. Ini kayak ngambil kalian di GUP ya. Di GUP kan kalian udah bikin tuh table untuk penelitian terdahulu. Nah, nanti itu bisa dimasukkan ke sini ya, disesuaikan. Ini narasinya. Ini gampang lah ya, kalian bisa. Nanti urutkan aja per tahunnya ya, dari yang tua, dari yang paling tua dulu tahunnya ke yang muda. Nah, ini jadi ceritakan dulu ada nama, lokasi, sampel, nanti ikutin ini aja ya di pedomannya. Kemudian nanti bikin metriknya. Metriknya ini agak perlu fokus di bagian F nih. Hasil penelitian untuk variabel yang sama dengan yang diteliti, jika hasilnya tidak signifikan harus dijelaskan argumen dari peneliti sebelumnya. Misalnya ternyata profitnya pengaruhnya nggak signifikan tuh menurut si A. Nah, kira-kira kenapa ya gitu. Jadi bukan hanya menuliskan artikel sebelumnya, penelitian sebelumnya, tapi di sini kalau yang tidak sesuai kita harus bikin analisa. Sebenarnya nggak bikin analisa sih, karena di dalamnya jurnal itu kan sudah dijelaskan kenapa nggak signifikan. Jadi harus baca jurnal lebih detail ya, biar kita bisa tahu kenapa nggak signifikannya. Kemudian kita bikin tabelnya seperti ini. Ya, ini tulisannya nanti dibuat kecil-kecil aja. Nah, ini masukkan yang kalian sudah cari. Kalau kalian nyarinya banyak, nanti ketemu ininya juga banyak tabelnya. Isi tabelnya akan banyak. Kemudian di sini ada 34 artikel ya yang di citasi yang dipakai. Nah, lumayan kan? Jadi ini bisa memberikan semakin membuat kita pede lah ya dengan banyak. Berarti kita udah baca banyak nih, gitu kan. Tapi kalau kita cuma sedikit kan kita berarti bacanya juga cuma sedikit, nggak terlalu kuat untuk membuat hipotesa.
Kan hipotesa tadi kan harus didukung oleh artikel juga yang cukup banyak. Terus ada gap-nya juga. Nah, kalau kita cuma sedikit, gap-nya kita nggak tajam. Kemudian hipotesanya kita juga kurang kuat gitu. Kenapa Ibu selalu meminta mahasiswa bimbingan Ibu untuk mencari artikel yang banyak. Dan kebetulan gampang kok cari artikel gitu kan. Kemarin kalian udah diajarin juga. Next, ini nggak ada masalah lah ya untuk table untuk teori penelitian sebelumnya nggak ada masalah, gampang. Model, oke, untuk model penelitian ini menyatakan bahwa melalui model diharapkan fenomena-fenomena nyata dalam masyarakat khususnya dalam dunia bisnis dapat dinyatakan dalam sebuah rumusan terstruktur sehingga menjadi mudah dipahami dan dianalisa. Model dapat dipandang sebagai sebuah gambaran realistis yang disederhanakan. Jadi di sini kita coba gambarkan variabel-variabel yang tadi kita udah tentukan di awal, kita coba petakan, gambarkan agar pembaca itu lebih mudah juga, kita juga lebih mudah. Biasanya sih kalau kita baca jurnal, kita dari kadang-kadang judul itu kan ngumpetin variabel-variabelnya nggak terlihat dalam judul ya. Tapi kita bisa langsung lihat dari kerangka pemikiran. Oh oke, jadi ini X1-nya profit, S2-nya resiko, X3-nya intellectual capital, Y-nya adalah company value. Jadi ini juga memudahkan ya, baik peneliti maupun pembaca-pembaca untuk memahami seperti apa sih jalan pikiran tulisan ini nantinya. Jadi dari kerangka aja kita udah bisa lihat ini, oh bentuknya kayak gini, variabelnya yang dipakai ini. Kemudian nanti alat analisanya yang dicocok digunakan untuk ini adalah ini, gitu. Jadi dari sini tuh bisa memberikan gambaran banyak. Jadi kita nggak perlu banyak baca artikel-artikel yang sudah kita kumpulin, cukup dari kerangka pemikiran ini. Kerangka pemikiran seperti ini, kira metodenya kayak gini, udah hasilnya kayak gini, udah cukup, nggak perlu dibaca semuanya. Ya, kemudian untuk ini ada data sekunder. Data sekunder berarti yang data-data keuangan ya, data-data yang sudah jadi. Nanti pakainya kotak. Jadi ini ada artinya ya, kalau data sekunder pakainya kotak. Kalau datanya primer, kuesioner pakainya elips. Ya, seperti ini. Kemudian kita ke hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah peneliti. Pada bagian ini, peneliti menuliskan hipotesis hasil kajian pada tinjauan pustaka. Oke, ini tinggal menuliskan aja. Pengaruhnya seperti apa apakah ada pengaruh antara X terhadap Y. Kalau dulu hipotesis harus kita panjang lebarkan dibahas, misalnya di dalam hipotesis tadi harus ada teori yang menyatakan ada hubungannya X terhadap Y. Kemudian ada penelitian sebelumnya yang menyatakan atau yang menghasilkan ada pengaruh terhadap X terhadap Y. Baru kita bisa bikin hipotesis. Tapi karena yang sekarang ini hal itu sudah diceritakan di bab 2, yang tadi kan di bab 2, di landasan teori, tadi kan kita sudah bikin ya, sehingga pada hipotesis, subbab hipotesis ini cukup kita tulis ininya aja. Kita nggak perlu cerita lagi panjang lebarnya, karena tadi di depannya udah. Ya, itu terkait bab 2. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau enggak, kita lanjut bab 3, nanti baru kita discuss kita aja ya. Di bab 3 ini mengenai metodologi penelitian. Metode penelitian ini ada subbabnya. Di sini terdiri dari definisi operasional dan pengukuran variabel, terus teknik penentuan populasi dan sampelnya, teknik pengumpulan datanya, teknik analisisnya, pengujian hipotesis, dan kerangka model. Nah, kerangka model ini sebenarnya boleh ada yang masukin lagi, boleh enggak. Karena kerangka modelnya ini sudah ada di sini, model penelitian. Sehingga beberapa enggak memasukkannya lagi ya.
ke definisi operasional. Oke, untuk jumlahnya dulu. Untuk jumlahnya nanti disesuaikan juga antara 5 sampai 10%. Kemudian definisi operasional dan pengukuran variabel. Menjelaskan variabel secara konsep, dimensi, indikator, ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel penelitian. Untuk data-data sekunder, berarti data-data yang mengambil dari laporan-laporan keuangan, ukurannya sudah bisa langsung diketahui. Kita menggunakan ukuran-ukuran yang memang sudah given ya, yang sudah ada. Jadi kita tinggal memilih aja. Sehingga tadi di bab 2 kita perlu menjelaskan kenapa kita memilih ukuran tadi. Gitu. Misalnya tadi profitabilitas. Kenapa kita memilih PBV gitu, dibandingkan dengan ukuran lainnya gitu kan. Nah, itu dijelaskan di bab 2 karena di bab 3 kita nggak bisa ngejelasin itu. Di sini langsung soalnya pengukurannya ini gitu. Nah, kalau untuk data primer ini harus dijelaskan dulu konsepnya apa sih. Kalau konsep sih sama ya. Misalnya profit itu apa sih yang disebut profit? Profit adalah variabel merupakan indikator yang penting. Profit ini investor dapat mengetahui mengenai profitabilitas dapat diproyeksikan dengan perkiraan tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Gitu. Itu konsep. Yang disebut konsep itu seperti itu. Jadi kinerja itu adalah apa sih? Nah, itu konsepnya kayak gitu. Baru kalian tentukan adanya dimensi. Setelah dimensi di breakdown lagi jadi indikator. Indikator nanti di breakdown lagi jadi kuesioner. Nah, kuesionernya itulah nanti akan di-share pada responden kita. Nah, di sini juga harus tadi jelas ya ada benang merahnya. Yang sering terjadi kesalahan bagi mahasiswa adalah dia membuat suatu dimensi, dia buat indikator, dia menyusun kuesioner, itu tiba-tiba aja jadi gitu. Tanpa melihat lagi dari mana sih kok muncul itu, kok muncul dimensi itu, kok muncul indikator itu nggak jelas dari mana sumbernya. Tiba-tiba ada aja. Nah, padahal dimensi indikator ini ngambil dari teori-teori yang kita gunakan ya. Kalau kita ngambil dari artikel sebelumnya juga boleh, tetapi itu juga harus didasari dengan teori yang menyatakannya dulu. Jadi penulis di artikel itu menggunakan teori apa tuh sehingga jadi dimensi indikator itu. Nah, itu kita bisa gunakan. Ya, mudah-mudahan di sini nanti bimbingan Ibu nggak ada yang asal nyomot dimensi indikator dari penelitian orang lain dan tiba-tiba masuk ke tulisan kalian ya. Nah, jadi harus dibaca banget dimensi konsepnya dulu. Teorinya harus dimatengin dulu di bab 2, baru kita bisa menentukan dimensi indikatornya. Kalau untuk orang keuangan nggak ada masalah di sini, biasanya is okay aja. Kemudian, ya contohnya ini, profitabilitas apa? Kemudian langsung ke rumusnya. Nah, ini ada juga mahasiswa yang memisahkan. Ada yang cari konseptualnya dulu semuanya, baru pengukurannya. Jadi, Y dulu, X1 apa, X2, X3 apa, baru Y pengukurannya. Enggak kayak gitu ya. Jadi harus dijelaskan secara total dulu. Selesaikan dulu Y-nya dulu. Y-nya secara konsep adalah bla 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 bla, diukur dengan bla 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 bla. Baru pindah ke X1. X1 adalah bla 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 bla, diukur dengan bla 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 bla. Ya, X2, X3 dan seterusnya lanjut seperti itu. Oke ya. Jadi dijadiin satu antara definisi operasional sama pengukurannya. Kemudian ke teknik ke populasi dan sampel, silahkan ini nanti disesuaikan. Harapan Ibu adalah datanya data yang terakhir, ya, data yang terakhir. Untuk orang-orang keuangan bisa gunakan data yang terakhir. Kalau ini 2021, maka 2020. Nanti kalau ada masalah-masalah, memang di 2020 akan banyak data yang jelek.
karena adanya beberapa adanya pandemi ini yang kemungkinan akan mempengaruhi turunnya beberapa nilai dari rasio-rasio. Tapi hal ini justru bisa jadi fenomena yang bagus tadi yang bisa dijelaskan di bab 1, sekaligus nanti bisa dijelaskan di analisa di bab 4. Misalnya kenapa sih terjadi penurunan ini, penyebabnya apa gitu. Selain dari faktor eksternal, mungkin hal ini menyebabkan ini bla 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 bla. Ya, jadi itu malah bisa jadi analisa yang baik. Mungkin saja ada perusahaan yang nggak berpengaruh dengan adanya pandemi ini. Nah, itu bisa jadi juga. Jadi menurut Ibu data ini justru bagus. Ada beberapa orang mungkin nggak usah masukin deh data yang kemarin karena pasti akan apa namanya nggak bagus gitu ya, akan merusak data. Sebenarnya enggak sih, justru dari situ kita bisa analisa kok dengan data tersebut. Oke, lanjut ke sampel. Sampel ada beberapa cara untuk menentukan sampel. Ada random, ada ini ya, pemilihan sampel ini ada probability sampling, ada non probability sampling. Silahkan dipelajari lagi apa perbedaannya. Kemudian teknik-teknik apa yang nanti cocok untuk digunakan dalam tulisan kalian. Apakah menggunakan sampel random, apa stratify, atau sampel jenuh, semuanya dipakai, terserah ya. Kalau untuk data primer, nanti kan sudah ditentukan tuh respondennya sekian orang, misalnya responden adalah 44 orang misalnya. Nah, dari 44 orang ini kalian harus lebihkan di luar dari sini 30 ya. Nanti ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Orang keuangan nggak pakai uji validitas reliabilitas ya, kita langsung uji aja. Kalau untuk yang data primer harus diuji valid nggak dulu nih tadi kuesionernya, indikatornya valid nggak untuk mengukur variabelnya. Kalau valid itu berarti dilanjut. Sudah cukup bagus kuesioner tadi. Kalau enggak, maka harus dibuang kuesioner tadi. Kuesioner masing-masing, Ibu nggak ngerti sih ya kalau pembimbing kalian ini berapa. Kalau Ibu menyarankan minimal itu 20 kuesioner per variabel. Harus dibikin banyak. Kenapa? Karena kalau terjadi setelah diuji ternyata hasilnya nggak valid, bisa saja ya nggak semua pertanyaan tadi valid hasilnya. Bisa saja hasilnya nggak valid. Dan yang nggak valid itu harus dibuang. Bukan dibikin baru, bukan, tapi dibuang. Sehingga kalau kita bikin kuesionernya sedikit, maka akan banyak yang terbuang. Ya, sehingga untuk meminimalisir kita harus membuatnya cukup banyak, 20. Ya nggak banyak sih, 20 mah cukup lah sebenarnya. Misalnya ada 2, 3 nggak valid masih cukup. Hasilnya masih bagus, datanya masih cukup banyak ya. Kemudian untuk pengumpulan data, lanjut ya pengumpulan data. Nah ini bisa dibaca sendiri lah, ini gampang. Ini baca untuk baca buku-buku statistik ya. Teknik analisis data juga nanti disesuaikan dengan teknik analisis ini adalah pisaunya kita. Pisaunya kita untuk mengiris, untuk menyelesaikan penelitian kita. Jadi pisaunya nanti disesuaikan dengan apa yang akan kita iris. Kalau kita ngirisnya daging, maka kita gunakan pisau atau yang sangat tajam. Kalau kita mau buka kelapa, kita gunakan bendo yang besar. Kalau kita cuma ngiris bawang, kita gunakan pisau yang kecil. Jadi kita sesuaikan datanya kita
kerangkanya kayak gitu, penggunaan datanya seperti ini, maka pesonya cukup seperti ini. Nggak semuanya harus pakai EViews, nggak semuanya harus pakai SEM, nggak semuanya harus pakai SPSS. Jadi disesuaikan dengan datanya dan tujuan penelitian. Ya, baca lagi beberapa buku statistik mengenai teknik analisis data. Perdalam di sini karena ini nanti yang sangat digunakan untuk kalian menganalisis data-data di bab 4. Jadi itu sudah digunakan di bab 3 secara teori, kemudian di bab 4 digunakan secara praktek untuk menganalisanya ya. Digunakan untuk menyelesaikannya, mengolahnya, dan juga menganalisanya. Pertajam banget di teknik analisis datanya ya. Harapan Ibu kalian bisa belajar sendiri. Sekarang banyak media yang dapat digunakan, e-book atau video-video tutorial ya. Usahakan kalian juga mengolah data ini sendiri. Kalaupun perlu dibantu orang, buat belajar aja, diajarin aja gitu, buat awal-awal aja. Tapi setelah bisa, kerjakan sendiri. Kalian akan tahu nanti teknik-teknik, oh kayak gini. Tahu cara mengatasi kesalahan-kesalahan, tahu cara menganalisa dengan baik ya. Boleh yang punya kakak kelas dilihat, tapi nggak boleh dicontek persis. Gunakan kata-kata yang kalian sendiri. Walaupun itu sebenarnya agak-agak susah juga ya, karena ada beberapa bahasa yang sudah baku ya. Nah, itu nanti bisa dikurangi teknik kesamaannya kalau di bab 3 atau teknik statistiknya mungkin bahasanya sudah baku, maka ya udah gunakan bab itu aja. Nanti pengurangan similarity-nya bisa dikurangi di bab 2 atau di teori-teorinya misalnya. Baik, itu penjelasan dari bab 1 sampai 3-nya. Sekarang Ibu mau tanya, kalian sudah sampai mana? Kemarin yang sudah kirim ke Ibu adalah Meisa, Raisa, Mega, Nadifa. Ya, memang masih banyak revisi ya, Neng. Nggak apa-apa, lakukan aja sesuai dengan apa yang Ibu berikan catatan di situ. Perbaiki, kemudian jangan lupa untuk meng-highlight apa yang sudah direvisi. Ibu punya kemampuan terbatas untuk mengingat si Meisa kemarin revisinya di sini. Ibu nggak akan tahu itu. So, kalian jangan hapus chatnya Ibu, jangan hapus note-nya Ibu, dan hasil revisi kalian di highlight. Sehingga Ibu nggak flashback ke belakang mengingat-ingat apa ya ini revisinya itu. Jadi yang kemarin udah kirim lagi ke Ibu, nanti coba diulang lagi, sekaligus yang revisi Ibu berikan ya, terus dikasih highlight. Ini loh Bu yang direvisi gitu. Catatan Ibu jangan dibuang. Ya, jadi Ibu ngerti. Oh ini, oh iya ini perbaikannya Ibu minta. Oh iya ini udah diperbaiki ini loh. Sehingga kita bisa lebih efisien ya. Jadi Ibu nggak perlu baca lagi full. Itu juga makan waktu, makan energi. Sehingga Ibu hanya fokus pada apa yang kemarin direvisi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Yuk, yang mau diskus silahkan. Ibu, saya izin bertanya. Ya. Jadi kan judul saya kan ada perubahannya, Bu. Itu kalau misalnya latar belakangnya saya rubah juga gimana, Bu? Sesuai sama judul yang Ibu suruh rubah itu. Harus dirubah, bukannya ini memang harus dirubah. Judulnya dirubah berarti latar belakangnya berubah, Neng. Mega ada perubahan judul ya, literasi keuangan.
Nah, Ibu kasih contoh itu ya, Neng. Mega, sebentar ya. Ibu kasih link contoh juga untuk kerangkanya ya. Ada beberapa artikel, ada artikel yang Ibu referensikan ya. Nah, Iya, Ibu. kenapa Ibu mereferensikan untuk merubahnya? Karena itu tadi ada beberapa variabel yang baunya itu nggak ada bau keuangannya gitu. Nah, jadi X1-nya coba ganti tingkat pendapatan, itu kan jelas tuh keuangan ya pendapatan ya. Perilaku keuangan, X3-nya preferensi resiko, pastinya resiko keuangannya ya. Kemudian ada intermediasinya, interveningnya, ke literasi. Kemudian jangan online deh, jangan belanja online deh, kayaknya udah banyak banget nih. Tapi keputusan investasi pada masa online ini. Nah, kira-kira orang masih, ini yang jadi jarang kan. Kalau belanja online udah banyak banget, memang semua orang belanja online pada saat pandemi ini. Itu bukan suatu hal yang jadi masalah kan. Tapi yang jadi masalah adalah, mampukah orang tetap bisa investasi kondisi kayak gini? Bagaimana keputusan investasi pada masa pandemi seperti ini? Nah, itu kan masalah tuh. Udah kelihatan banget. Mungkin akan terjadi investasi yang menurun. Kalau kemarin mungkin bisa nabung 1 juta, mungkin dengan pandemi ini bisa penurunan investasi, nabung, penurunan kita daya simpan. Atau mungkin malah justru nggak nyimpan sama sekali. Atau justru kebalikan, kita harus menyimpan banyak nih, karena kita nggak jelas ke depannya seperti apa, sampai berapa lama lagi sih pandemi kayak gini nih, gitu kan. Jadi kita harus irit, kita harus keputusan investasi kita harus kita perbanyak, agar kita bisa lebih safety ke depannya. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya saat ini. Kalau belanja online sih nggak, makanya Ibu sarankan untuk ganti judul tuh seperti itu. Ya, dan ganti judul otomatis ganti latar belakang masalahnya, permasalahan, data-datanya, fenomenanya kan berubah otomatis ya, mengikutilah pastinya. Oke, ada lagi Mega permasalahan? Memang jadi lebih awal lagi ya Mega ya, tapi Iya, Bu, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa ya, Nggak mudah-mudahan apa-apa, Bu. waktunya cukup kok. Kalau nggak salah infonya minggu ke-9 sudah proposal ya, sudah mulai ujian proposal. Saat ini minggu ke-5. Berarti ada waktu 1 bulan untuk kita menyelesaikan proposalnya. Insya Allah cukup waktu ya. Ada lagi permasalahan, Mega? Ibu, berarti Y-nya itu lebih, kan Ibu bilang Y-nya ke literasi ya, Bu? Oke, coba kita buka ya. Ya, ke literasi dulu. Setelah literasi, baru kita buka punya Mega ya. Ini ya, udah kelihatan? Iya, Bu, terlihat, Bu. Ya, oke. Jadi literasi adalah punyamu kemarin ya, punya Mega kemarin, literasi pendapatan juga ya. Iya, Bu, literasi, pendapatan, perilaku keuangan. Oke, berarti ini sebenarnya variabel punyamu semua ya. Cuman Ibu tambahkan di sini kemarin keputusannya adalah belanja online ya. Kita ganti Iya, Bu. jadi keputusan investasi. Variabelnya 3 sebenarnya masih punyamu, cuman posisinya kita rubah. X1, X2-nya di sini, kemudian literasinya sebagai variabel di tengahnya, interveningnya. Baru kita ke investasi. Jadi orang punya pendapatan dulu, terus dia punya perilaku. Nah, kalau itu semua dijembatani dengan pengetahuan dia, literasi keuangannya dia bagus, dia akan melakukan investasi. Dia akan melakukan mengambil keputusan yang tepat untuk berinvestasi. Nah, gitu pola pikirnya. Tapi kalau dia punya pendapatan udah bagus, perilaku keuangannya juga bagus, gitu. Sebenarnya perilakunya bagus, tapi dia literasi keuangannya kurang nih, sehingga dia mau nyimpen keuangannya tadi dalam bentuk apa dia bingung.
mungkin disimpan di cara manual, mungkin dia nggak cukup di bank saja. Tapi kalau dia punya literasi bagus, mungkin dia bisa keputusan investasinya dalam bentuk apa nih, sehingga menghasilkan apa yang lebih tinggi, bukan hanya nyimpen uang diem di bank, tapi digunakan investasi lainnya, misalnya yang memberikan hasil lebih tinggi, obligasi atau misalnya beli saham, tapi mungkin saham-sahamnya kalau kondisi kayak gini cari saham-sahamnya yang aman lah, yang blue chip lah ya. Atau kalau kita hanya nyimpen uang dalam saham bisa ya, jadi nabungnya nabung saham. Jadi beli sahamnya bukan buat apa namanya cari capital dividen apa capital gainnya naik turunnya enggak, tapi kita dividennya aja deh amannya kita gitu. Buat kebutuhan kita bulanan misalnya cukup gitu ya dari dividennya itu atau dari nilai hasil akhir dari sahamnya tadi. Jadi menabungnya dalam bentuk saham gitu. Ya. Ini lebih bagus deh Mega insya Allah dari hasil ini. Ini kelihatan banget variabel-variabel keuangan. Walaupun ini kamu pakai data sekunder ya kan, data-data primer, tapi ini terlihat banget lebih ke keuangan. Ya, buku-bukunya nanti mengarah ke keuangan. Walaupun perilaku ini lebih ke apa nih, perilaku SDM ya, behavior. Tapi behavior yang di finance behavior. Gitu. Ya, mudah-mudahan nggak ada kendala ya, Mega, dengan waktunya kita 1 bulan ini cukup semua mudah-mudahan untuk menyelesaikan beberapa yang Ibu revisi, tambahkan ke judul-judul. Ya, ada lagi pertanyaan, Mega? Sudah, Bu. Hah, cukup? Cukup, Bu. Oke, coba nanti disusun ulang ya, Neng. Ya. Ibu. Ulang dengan baik. Tadi contohnya mungkin akan Ibu share kalau kalian gambarannya kayak gini, kayak gitu. Jadi tinggal ikuti, sesuaikan objeknya ya. ATM, amati, tiru, modify. Jadi kita lihat, amati, kayak gini cara nulisnya, ditiru, persis kayak gini, cuma dimodifikasi, sesuaikan dengan objeknya kita, penelitian kita, data kita ya. Baik, ada lagi dari terutama yang udah Ibu revisi kemarin, kalau nggak paham silahkan japri. Atau kita mumpung ada diskusi, silahkan diskusikan seperti ini. Ibu, saya mau bertanya, Ibu. Ya, Reza. Terkait yang data tahun yang saya mau tambahin, kan saya udah menggunakan tahun 2016 dan 2017 ya, Bu. Nah, saya udah nyari data di 2018 dan 2019. Namun di tahun itu ada peningkatan profit, Bu. Nah, tapi di tahun 2016 dan 2017 itu kan penurunan ya, Bu. Nah, mulai di tahun 2018 dan 2019 itu udah ada peningkatan profit karena memang mungkin bank sudah beradaptasi dengan fintech, Bu. Jadi itu gimana ya, Bu? Bentar dulu, judulnya kemarin, Ibu lupa, Reza. Judulnya apa nih? Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya fintech pada sektor perbankan, Bu. Oke, ya. Jadi ini, jadi itu yang kemarin coba Ibu buka ya, Ibu buka aja ya. Jadi kita, ini masih itu tadi ya. Raisa ya. Iya, Bu. Saya belum mengirim revisinya lagi, Bu. Oke, nggak apa-apa. Sesuaikan aja dengan kesibukan kalian. Sesuaikan, yang penting kerjakan. Tiap hari harus ada ya. Harus ada yang kalian hasilkan. Jangan tunda, enggak. Setiap hari kalian jadwalkan 1 jam atau 2 jam untuk menulis.
Caranya kayak gitu. Jadi nggak numpuk semuanya, ya. Oke, ya ini. Oke, uraikan terlebih dahulu mengenai fintech secara umum. Nah, oke, ini belum terlihat ya. Jadi jelaskan dulu fintech itu kayak apa. Nah, yang kedua adalah permasalahan pada fintech yang tadi ya. Nah, fintech ini ada permasalahan nggak sih dari setiap tahunnya? Selain ada faktor positifnya, kan pasti banyak positifnya ya mungkin ya. Tapi ada negatifnya ya, fintech juga ya. Iya. Mm-mm. Nah, itu jelaskan di sini. Setelah itu, baru Reza bisa bandingkan dulu sebelum ada fintech kayak gini, setelah ada fintech kayak gini. Ini ya ini di delete aja, nggak ada hubungannya. Itu udah dijelaskan belum sih? Belum ya, Reza? Belum, Bu. Iya, jadi kan Reza judulnya mau lihat kinerja keuangan sebelum dan sesudah kan? Jadi di Iya, sini Bu. harus comparison dulu, harus di-compare dulu kinerjanya dulu kayak apa, terus sampai tahun ini, sampai yang terakhir ini kayak gini loh datanya gitu. Jadi dari data-data tadi kita bisa lihat ada permasalahan kok di sini terkait dengan adanya fintech ini, perbankan ternyata mengalami penurunan kinerja keuangannya ya, pinjamannya menjadi menurun nih. Terus, nah ini tadi jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Nah ini tadi yang Ibu jelaskan ya. Jadi Y-nya apa ya Y-nya? Oh iya, Ibu jadi ingat. Ini nggak bisa pakai itu loh, Reza. Nggak bisa pakai yang kemarin kamu bikin loh. Ini harus mengalami perubahan total deh. Ntar dulu, kita ke depan langsung aja. Karena ini uji beda, jadi nggak kayak uji, nggak boleh kayak gini. Apakah ada hubungan, pengaruh, apakah ada pengaruh? Nggak boleh kayak gini. Jadi langsung, apakah profit ini berbeda antara sebelum dan sesudah? Ini bukan uji pengaruh ya. Kalau yang tadi kita bicarakan uji pengaruh, apakah ada pengaruh X1, X2, X3, X4, dan seterusnya ya. Tapi ini uji beda. Nanti ujinya juga beda. Teknik analisanya juga beda. Ini namanya uji beda, sebelum dan sesudah. Jadi kita potret dulu yang sebelum, kemudian kita potret sesudah, kita comparison. Sama atau beda nih? Nah, jadi ini bukan uji pengaruh, tapi uji beda. Ini udah catetin. Pengaruhnya saya hapus ya, Bu. Jadi Iya. saya ganti beda gitu, perbedaan. Ya, apakah rasio profitabilitas sektor perbankan sebelum dan setelah finansial ini ada perbedaan gitu. Referensinya juga jangan uji pengaruh ya, jadi artikel-artikelnya harus yang uji beda. Iya, Ibu. Nah, oke. Ya ini Bu kasih contoh nih Neng, yang penelitian sebelumnya. Nah, kalau uji beda kayak gini, sebelum right issue, right? Jadi sebelum dia menerbitkan saham, kinerja keuangan dilihat dari DR, CR, ROE, PBV-nya kayak gini. Misalnya nilainya kurang baik. Jadi kita comparison. Nah, di sini dengan uji beda. Uji T ini udah bisa kita gunakan untuk uji beda. Nah, kemudian kinerjanya baru kita bedakan juga dari kinerja return yang sebelum dan return sesudahnya. Kalau tadi Raisa kan, kalau siapa tadi? Meg, pengaruh tuh yang kita tadi kan mau pengaruh tuh. Jadi kerangkanya juga. Nah, ini pengaruh ke sini, ini ke sini ada pengaruh. Ini beda, kita nggak pengaruh beda. Tekniknya, analisanya beda.
udah bisa dipahami, terus nanti baca lagi preferensi mengenai ya. Jadi ini semuanya
Halo, dengar suara Ibu? Dengar Ibu. Maaf ya Ibu, ada kendala nih. Apa? Kuotanya kayaknya habis, jadi yang di laptop mati. Lagi asik ngomong lagi ya. Mau WA juga udah, aduh parah deh. Kemarin karena memang banyak banget kelas, terus ya nggak berhenti juga. Akhirnya sampai kehabisan nih, belum waktunya akhir bulan habis, jadi sudah habis deh. Jadi gini aja deh, Ibu takutnya ini juga nggak bisa bertahan lama, waktunya juga udah jam 11, mungkin si siapa itu mau Jumatan, Nandu ya, Nandu. Bisa ya? Harusnya bisa ya? Kan nggak bisa loh. Coba ya, CCC. Ada lagi. Kalaupun nanti ini ada yang ini japri aja ya, mudah-mudahan nggak ada kendala lah kalian semuanya. Udah bisa sini. Ya, bisa. Udah bisa banyak. Oke. Oke, mudah-mudahan nggak ada kendala lagi. Ini masih bisa join. Jadi tadi Raisa ini lagi ya, baca lagi mengenai uji beda itu kayak apa, terus itu disesuaikan tulisannya dengan cara menggunakan uji beda itu seperti apa. Tulisannya cukup ada beberapa yang harus direvisi juga ya. Ya baik Ibu. Dicat ya. Baik, yang lainnya ada pertanyaan? Sudah kalian dengan pembimbing satu? Yang pembimbing satunya bukan Ibu? Ayo diskusi. Mungkin kita ada kesempatan. Silahkan, sampaikan. Jadi nanti sudah oke. Ya. Cukup? Sudah cukup apa belum? Ada mau ditanyakan lagi? Stop nggak? Stop. Stop dulu. Stop. Kalau nggak ada, baik, ini kita akhiri. Silahkan kalian lanjutkan lagi untuk penulisan. Sudah siap. Lagi. Mati lagi. Aku mau buat Ibu kopi, Ibu. Gulanya Udah. baik. Baik, tapi nggak pada tempatnya. Nggak pada tempatnya, kan? Halo. Ya? Oh, dengar suara Ibu? Putus-putus, Bu. Terdengar Bu.
bisa ya ini ya. Bang, udah nih udah besar koneksinya. Halo, sebelumnya Ibu minta maaf ya, Ibu terkendala dengan koneksi. Mudah-mudahan kalian masih dengar suara Ibu. Ibu terkendala dengan koneksi dari tadi naik turun koneksinya. Jadi mudah-mudahan kita bisa lanjutkan minggu depan ya. Hari ini kita cukupkan. Silahkan yang mau ada pertanyaan, silahkan japri ke Ibu. Ya, Insya Allah Ibu akan balas. Dan segera saja selesaikan skripsinya, harus secara dibikin jadwal secara rutin ya untuk mengerjakannya. Ya nggak numpuk-numpuk semuanya. Ya, terima kasih. Baik semuanya, mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat dan diberikan kelancaran dalam penyelesaian proposal skripsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima banyak, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu.